masih semangat ya untuk belajarnya. Kali ini kita akan belajar tentang min, median, dan modus, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Di situ ditanyakan berapakah rata-rata dari data tersebut. Oke. A, B, C, D, E itu adalah option pilihannya. Misalkan di situ soal pilihan ganda ya. Yuk kita akan coba kerjakan. Nilai data berkelompok, kemudian yang tabel kolom di sebelahnya ini adalah frekuensi. Kemudian kolom yang baru ini adalah XI. XI di sini adalah nilai tengah. XI adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas-kelas pada tabel ini. Misalkan di sini kelas yang pertama adalah 60 sampai dengan 64, 61, 62, 63, 64, maka nilai tengahnya XI-nya adalah 62. XI-nya adalah 62. Oke, berarti untuk kelas yang kedua 65 sampai dengan 69 sampai dengan 69, maka nilai tengahnya adalah 67. Selanjutnya untuk kelas yang ketiga 70 sampai dengan 74, nilai tengahnya adalah 72, dan seterusnya ya untuk ke bawahnya bisa dipahami itu adalah XI adalah nilai tengah. Nah, kemudian kolom yang selanjutnya harus kita buat adalah kolom FI kali XI. Maka FI kali XI adalah perkalian dari frekuensi kali nilai tengah. 4 kali 62 adalah 248, kemudian 6 kali 67 adalah 402, kemudian 7 kali 72 hasilnya adalah 504, begitu dan seterusnya. Nah, kemudian nilai rata-ratanya yang akan kita cari ya, minnya atau rata-ratanya adalah X bar. Di sini bacanya X bar atau rata-ratanya adalah sama dengan sigma dari FI kali XI per sigma FI. Sigma itu artinya adalah jumlah. Sigma adalah jumlah. FI kali X jumlahnya adalah 3905 dibagi dengan sigma FI, jumlahnya dari frekuensinya sebanyak 50 itu ya, maka X bar sama dengan 3905 dibagi 50. Itu 3905 dibagi 50, maka kita bisa menentukan rata-ratanya atau X barnya, minnya adalah 78,1. Bisa dimengerti? Maka dari option tadi pilihannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B, yaitu 78,1. Di sini jawabannya adalah 78,1. Mengerti? Itu adalah min, rata-rata. Selanjutnya kita ke median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah. Perhatikan tabel berikut. Median dari data tersebut adalah, di situ adalah optionnya. Nah, di situ adalah berat, kemudian FI-nya itu frekuensinya dengan jumlahnya adalah 40. Sigma FI-nya adalah 40, itu datanya. Kemudian kelas median. Kelas median itu rumusnya adalah N dibagi 2. N-nya berapa? N-nya 40 ya. Oke. Dibagi 2, maka sama dengan 40 dibagi 2 adalah 20. Berarti di tabel tersebut nilainya adalah 20. Kelas mediannya adalah di urutan ke-20. Nah, caranya kita jumlahkan 4 tambah 5 ditambah 6. Itu hasilnya adalah 15 ditambah 8, 23, maka 20 ada di kelas yang keempat.
di urutan ke-20 ada di kelas yang keempat, ada di dalam situ ya. 20. Nah, berarti 20 ada di kelas yang keempat. Maka sasaran kita adalah di kelas yang keempat. Fokus di kelas yang keempat. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15 ya. 15, karena ke-20 berarti harus lompat ke kelas yang keempat. 4, 5, 6, 8. Berarti ada di kelas keempat. 20 ada di kelas yang keempat. Ya, paham? Nah, selanjutnya median rumusnya adalah TB. TB itu adalah batas bawah ditambah N/2 dikurangi FSM, frekuensi sebelum kelasnya, sebelum median, per frekuensi kelas median dikali C. C itu kalau kita sebelumnya itu adalah menggunakan K ya, panjang kelas. C itu adalah panjang kelas. Oke ya, kita tambahkan TB di situ. Tepi bawah di sini. Tepi bawah dapat kita cari dengan bawah, tepi batas bawah di situ dikurangi dengan 0,5. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. 30 dikurangi 0,5 adalah 29,5. Nah, di situ kelas kita adalah 60 ya. 60 itu berarti itu mediannya sama dengan 59,5. Itu tepi bawahnya, TB-nya 59,5. Kemudian ditambah N/2 adalah 20 tadi ya. 20 tadi, N/2 20 dikurangi 15. Dapat dari mana 15? Frekuensi. Jumlah frekuensi kelas sebelumnya. 4 tambah 5 tambah 6. Nah, frekuensi kelasnya adalah 8. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa di situ? Panjang kelasnya adalah 10. Nah, itu 8 itu di situ adalah frekuensi kelasnya. Nah, di situ 10 adalah panjang kelasnya. 60, 61, 62 sampai dengan 69 itu adalah 10. Bisa dipahami? 60 sampai dengan 69 itu panjang kelasnya adalah 10. Nah, di situ 20 dikurangi 15 adalah 5. Kemudian dibagi 8. Oke, itu tadi 50 adalah dikalikan 10 ya nak ya. Dibagi 8. Oke, hasilnya adalah 59 dikurangi 59,5 ditambah dengan 6,25, hasilnya adalah 65,75. Itu adalah median dari kelas tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A, 65,75. Paham? Oke ya, itu adalah median pada data berkelompok. Nah, sekarang kita akan ke modus. Nah, modus kali ini beda ya dengan modus-modus yang biasa kalian sampaikan, kalian obrolkan dengan teman-teman kalian. Modus di sini adalah data yang sering muncul. Nah, misalkan di sini ada tabel, kemudian ada frekuensinya ada 25. Kelas modus adalah FI terbesar. FI itu adalah frekuensi terbesar. Kalian bisa lihat ada 4, 3, 9, 5, dan 4. Maka frekuensi terbesarnya adalah 9. Ada di kelas yang ketiga ya. 140 sampai dengan 149. Frekuensinya sebanyak 9. Nah, kemudian kita tambahkan tepi bawahnya sama dengan yang tadi, tepi bawah kita. Nah, ini rumusnya ya, modus sama dengan tepi bawah ditambah A per A ditambah B kali C. Nah, itu 120 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 119,5 dan seterusnya. Batas bawahnya dikurangi 0,5 adalah sebagai tepi bawahnya. 140 dikurangi 0,5 hasilnya 139,5. Ya, selanjutnya modusnya sama dengan tepi bawah adalah 139,5 itu ditambah gitu ya, ditambah dengan A. 139,5 tadi adalah tepi bawahnya. A-nya didapatkan dari selisih dari
frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan 3 ya, itu berarti 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Itu yang A. Nah, yang B adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Tuh nilainya. Nah, C adalah 10, adalah panjang kelas. 140 sampai dengan 149, 140, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Ada sebanyak 10. Selanjutnya kita hitung ya. 6 per 6 tambah 4 adalah 10. Itu, tapi bawahnya 139,5. 6 per 10 kali 10-nya. Kalian bisa coret juga gitu ya. Sama dengan 139,5 ditambah 6. Karena tadi penyebutannya sudah kita sederhanakan 10 ya. Maka hasilnya adalah 145,5. Jawabannya adalah yang E, 145,5. Modus dari data tersebut adalah 145,5. Jawabannya adalah yang E. Nah, anakku bisa dipahami ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.